sih di Jamrut ya. Oke, nah saya jadi mau bagi dua dulu ibu-ibu karena ini fundamental banget. Once kita nggak ngerti ini, maaf ya. Even Quran tuh bilang fawailul lil musholin, apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Berarti yang rajin sholat aja bisa celaka loh. Kenapa? Karena jangan-jangan dia tidak menjadikan sholat itu jembatan menuju kepada tujuan gitu kira-kira. Karena kalau sekarang kita melakukan sesuatu nggak pakai knowledge, maaf ya, 90% orang Islam di Indonesia nggak ngerti kok apa yang dia kerjain. Kenapa? Karena 90% dia hanya mendapatkan tadi warisan, dogma, doktrin, pokoknya katanya ya udah begitu aja. Dia jadi taat sih, tapi tidak menggunakan pengetahuan gitu. Sehingga taatnya tidak menggunakan akal gitu. Tidak ada ilmu. Dan sorry to say, once orang jarang menggunakan akal, pasti kerjaannya ngejudge aja. Menilai aja. Karena mikir tuh susah. Paling gampang tuh menilai. Jadi kalau ada orang gampang banget menilai orang lain, udah pasti ini ya jarang dipakai aja. Contoh. Ibu-ibu ini tipikal yang suka mikir atau banyak pikiran, yang mana? Banyak pikiran tapi ngerasa lagi berpikir gitu. Iya bagus sih. Ya kalau pikirannya nggak pernah dipakai berarti kan masih baru terus, bener nggak? Nilai jualnya lebih tinggi nanti gitu. Makanya fresh. Oh iya kalau mikir. Oke sampai sini oke ya. Nah maka nomor 3 itu ada kalimat atau statement bahwa bukan hanya kamu tahu bunyi, tapi kamu harus ada pengetahuannya. Maka Quran juga mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'alakum ta'qilun, di situ kalimatnya. Menggunakan akal. Jadi artinya paham gitu. Pertanyaan, ibu-ibu bisa ngerjain sesuatu yang ibu-ibu nggak paham nggak? Bisa. Gimana caranya? Iya kan, jadi penting baru paham dulu dong. Betul nggak? Sekarang gini contoh nih. Ya usaha betul. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak paham? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pertanyaannya, seberapa paham sih kita terhadap Islam gitu? Seberapa paham sih kita terhadap sholat kita, puasa kita, umroh, haji, pengajian ini gitu? Sehingga banyak banget orang tua yang ke anaknya tuh ngomong gini, nah udah sholat atau belum? Tapi dikit banget loh orang tua yang punya kesadaran, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak ngerti? Di sholat bagian iftitah al-fatihah mana yang kamu nggak paham? Bacaan pendek mana yang kamu nggak dipikirin bu? Kenapa? Nggak penting. Yang penting kelihatan anaknya gini-gini, mau paham kek, mau nggak, ya udah. Kenapa? Karena ibunya juga gitu masalahnya. Dia hanya mengerjakan ibadah ritual, tapi tidak masuk kepada esensial gitu kira-kira. Ini fakta nggak? Fakta nggak? Padahal terjadi di negara Islam yang orang Islamnya banyak banget mayoritas gitu. Contoh. Jadi nomor 1 levelnya apa tadi? Asbun. Semoga udah jangan lama-lama di situ deh gitu. Karena kenapa kalau cuman bunyi? Jadi ibu-ibu maaf ya, jangan terlalu amazed kalau ada orang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah. Itu tuh rata-rata lata doang sih sebenarnya. Kebiasaan yang diulang-ulang, ngerti-ngerti amat enggak, merubah perilaku enggak, cuman emang kelihatan agak religius dikit aja sih gitu. Tetapi orang yang religius belum tentu memiliki moral yang bagus. Orang yang taat belum tentu memiliki moral yang bagus. Padahal nanti kita ngerti bahwa semua ketaatan kepatuhan katakanlah dalam konteks yang namanya ritual, semuanya hanyalah jembatan menuju soleh dan solehah gitu kira-kira. Dan maaf banget nih, minim banget pengetahuan tentang apa yang kita kerjain karena kenapa? Udah dilahirin dalam wilayah Islam, keturunannya Islam, udah ngerasa Islam, KTP-nya Islam, tapi jangan-jangan dirinya tidak Islami. Kan sekarang kalau tadi saya tanya, apa sih bukti yang paling ibu-ibu bisa keluarin bahwa ibu-ibu Islam? Ngeluarin KTP. Berarti yang Islam jangan-jangan cuma KTP-nya. Betul nggak? Sehingga kalau gitu pertanyaannya, penting banget sih yang namanya Sister Soleha ini menaikkan aspek dari yang cuman bunyi-bunyi, tapi nambah pengetahuan, juga menjadi paham,
Dan yang paling penting, kata kunci perubahan hidup datang ketika kita sudah masuk ke wilayah sadar gitu kira-kira. Karena kalau nggak sadar, mau ngaji kek, mau umroh kek, mau ngajinya 20 tahun kek, nggak akan ada perubahan gitu. Dan sorry to say, kesadaran tidak pernah datang dari faktor luar, tapi datang dan bangun dari dalam diri sendiri gitu. Makanya jangan pernah pengen ngerubah orang lain karena nggak bisa. Nggak mungkin. Sehingga perubahan yang di luar selalu datang ketika kitanya sudah melakukan perubahan yang ada di dalam. Jadi maksud saya adalah semua pembelajaran ini sebetulnya tanggung jawabnya bukan untuk orang lain tetapi kepada diri kita masing-masing. Makanya kalau Quran di tadi 17:36 mundur dikit ke surat 17:14 itu ada kalimat gini, Bu. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu. Yang paling penting itu adalah aku bisa membaca kitabku gitu. Berarti yang paling penting adalah aku memiliki self awareness. Aku lebih mengenal diriku daripada mengenal orang lain gitu. Nah sekarang faktanya yang terjadi, bisa yang nggak kenal tahu gosipnya, dirinya sendiri kekurangan pengetahuan, bisa begitu nggak kira-kira? Bisa orang lain tahu banget detail, tapi tentang penyakit dirinya, isu mentalnya, isu critical thinking-nya, nggak ngerti gitu. Dan bahkan dia nggak sadar dia lagi ada di level mana gitu. Kenapa? Saking sibuknya menilai keluar, sampai nggak pernah punya waktu untuk menelaah ke dalam gitu. Contoh aja, nggak usah jauh-jauh, ini sangat sering terjadi di taklim. Contoh misalnya. Jadi kan 17:14 itu kan kalimatnya Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Berarti semua pembelajaran untuk orang lain atau untuk diriku? Buat yang di luar atau buat yang di dalam? Di dalam. Contoh nih ya, lagi ngaji, dilarang bergosip. Itu yang kepikiran pasti temannya, jauh dia banget gitu. Padahal ini lagi bahas siapa sih sebenarnya? Aku. Terus begitu dengar, wah janganlah jadi orang pelit. Wah ini pasangan saya harus tahu banget gitu misalnya. Ini kayaknya anak saya harus tahu, tetangga. Jadi semua yang dipelajari itu buat dia, yang ngajinya jadi nggak berubah gitu. Karena kenapa? Boro-boro masuk ke level sadar, paham yang dikaji aja enggak coba. Hataman mulu coba. Baca mulu, ngerti? Enggak. Contoh. Kan gini deh paling gampang. Nanti tuh Februari tuh kita mau masuk bulan Ramadan tuh akhir-akhir, betul? Saya mau nanya nih. Semua orang Islam waktu di bulan Ramadan wajib puasa nggak? Nah ini kan asbun banget tuh. Pokoknya gini ya, kalau saya nanya langsung ngejawab pasti asbun aja, udah gitu aja. Asal bunyi, Pak. Asal bunyi, benar. Jadi kan tipikal ibu-ibu mungkin ya ngomong dulu baru mikir gitu. Ngomong cet baru oh iya ya, cet oh iya ya, diulang-ulang aja. Betul nggak? Padahal kenapa sih disuruh menggunakan akal supaya justru sebelum yang dikeluarin dipikirin dulu gitu. Insya Allah kalau nggak ada halangan Pak Ustaz. Insya Allah tuh susah lah ya. Nah, insya Allah tuh excuse sih biasanya gitu ya. Insya Allah gitu. Nah sekarang saya mau balik nih. Coba kita renungkan dulu nih. Di dalam Quran tuh kan ada kalimat gini ibu-ibu. Ya ayuha. Kita pemanasan dulu boleh ya? Ini belum mulai belum? Belum, kita warming up dulu gitu. Supaya nyambung dulu gitu si critical thinkingnya. Supaya nanti kita masuk kan kita mau ngomongin solehah nih ceritanya. Contoh-contoh. Hai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Jelas nggak ayatnya? Jelas. Sekarang saya tanya. Ayat ini sering dibaca nggak? Sering. Tapi seringnya dibaca, apakah orang pasti ngerti? Enggak. Sob, ibu-ibu nih ya, mau masak, perlu resep. Resep bikin pisang goreng tiap hari dibaca. Pisang, terigu, telur, gula. Pisang, terigu, telur, gula. Jadi pisang goreng nggak? Enggak, kenapa? Ini bunyiin mulu masalahnya. Betul nggak? Yang menarik abis dibunyiin ngerasa solehah lagi gitu. Iya aku udah hatam gitu. Betul nggak? Padahal kita ngerti bahwa semua yang dibunyikan apalagi bentuknya yang namanya Quran, Quran itu didesain menjadi pengetahuan, menjadi pedoman, di mana gak mungkin kita berubah kalau kita tidak masuk ke level yang namanya paham. Setuju nggak? Ini setuju nggak? Oke? Ya, ini diamnya udah bagus sih, tapi kelamaan ya, jadi puyang kelihatannya ya. Oke, ulang ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang apa? Diwajibkan atas kamu. Jadi yang diwajibkan orang yang mana?
sekarang saya tanya, orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Nasib, mantap. Artinya apa? KTP Islam kita belum membuat kita jadi aman dalam konteks apapun tuh belum gitu. Karena keislaman tidak terletak pada KTP-mu, tapi keislaman terletak pada dirimu. Maka sorry ya, saya bagi dua dulu nih. Ada diri, ada identitas. Kalau Islam itu pada diri atau pada identitas? Nah, tadi udah bagus sih. Nah, ini balik lagi nih. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Islam itu pada dirimu atau pada identitasmu? Oh, kalau diri salah jadi identitas aja deh gitu. Nah, saya balikin lagi nih, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau agama Islam di diri atau di identitas? Identitas. Di diri kita. Agama Islam. Oh, agama Islam di diri. Kan ada Islam, ada agama Islam. Ini beda loh. Karena orang yang agamanya Islam belum tentu Islami. Agama Islam identitas. Nah, berarti agama itu terletak pada identitas, tapi keislaman itu terletak pada diri. Pintar. Dapat kan nih? Sementara sekarang yang disibukinnya identitas mulu. Tapi dirinya nggak diurus nih gitu. Padahal kalau kita pinjam dari perspektif tasawuf gitu misalnya, ada kata gini loh, man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirimu pasti mengenal Allah gitu. Betul nggak? Berarti kalau saya kekurangan mengenal diri, saya juga pasti nggak kenal Allah. Lah jangan-jangan selama ini nyembah Allah nggak tahu yang kita sembah gitu loh. Ritual aja. Akhirnya sibuk dalam ritual, fikih, ritual lagi, fikih lagi, ritual lagi, fikih lagi. Tetapi esensi kepulangan kita kepada Allah tidak dalam konteks dalam wilayah tubuh ini, tetapi yang kembali kan bukan tubuhnya gitu loh. Nah, isinya gitu. Maka kalau gitu, kalau kita bicara dalam konteks dua, jangan-jangan identitasnya Islam tetapi dirinya belum Islam. Sampai sini oke? Makanya yang disuruh puasa orang Islam bukan? Bukan, orang yang beriman. Oh iya. Ya, emang sih ketua menentukan sih ya. Ya. Udah ya. Kayak kita bikin ini simpel aja. Dimaklumin nggak apa-apa ya. Kan baru 8 tahun nggak apa-apa ya. Kelas 1. Nah, ibu-ibu maaf ya, ini kita perlu untuk tahu supaya kita agak merenung. Maaf ya, dengan membanggakan bahwa Indonesia orang Islamnya paling banyak, tetapi tingkat korupsinya juga gede gitu. Unik nggak? Orang Islamnya banyak tapi korupsinya tinggi. Ibu-ibu tahu nggak di tahun 2022 Microsoft mengeluarkan penelitian Indonesia adalah negara yang netizennya paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Padahal mayoritas agamanya apa? Islam. Nah, maaf lagi ya, maaf nih ya. Ini kita ngomong fakta dulu nih, supaya jangan, oh Indonesia Islamnya banyak ya, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu. Hajinya paling banyak di sini, masjid pesantren paling banyak di sini gitu. Maaf nih ya. Kita tahu bahwa salah satu penentu hidup itu ada 3. 1 disebut IQ, 2 EQ, 3 SQ. Ibu-ibu tahu nggak? Orang Indonesia rata-rata IQ-nya itu 78,4. 70 itu IQ simpanse. Jadi nggak beda jauh sama babon, simpanse gitu. Gorila gitu. Makanya maaf ya, hoax gampang terjadi nggak? Ya gimana nggak gampang terjadi, orang dia baca nggak ngerti isinya sebarin, baca nggak ngerti isinya sebarin, ikut-ikutan, asal ngomong percaya, ada figur otoritas ngomong percaya, filternya nggak dipakai gitu. Ya itu salah satu korbannya memang dari situ sih gitu. Oke nggak sampai sini?
Dan yang menarik lagi, kalau kita bicara dalam konteks negara paling islami, nggak masuk 50 besar gitu. Kan menarik gitu ya. Padahal kelihatan sangat religius, padahal kelihatan pengajiannya banyak, kelihatan agama Islamnya banyak. Makanya kayaknya kalau Nabi Muhammad itu kan selalu memiliki hadis gitu ya. Hadisnya tuh gini, suatu saat nanti kaumku itu akan banyak, tapi kayak riak gitu. Buih. Banyak tapi nggak berkualitas gitu. Lah pertanyaannya gimana mau berkualitas orang semua cuma ikut-ikutan? Iya, makanya maaf ya, pengajian tuh banyaknya pengennya didongengin mulu gitu. Didongengin mulu. Terus ciri-ciri pengajian 78,4 itu pertanyaannya pasti, boleh nggak? Dah. Dia nggak mau mensarikan dalam bentuk yang namanya kritikal gitu. Makanya gimana mau mengartikan yang namanya Quran, sementara Quran itu adalah isinya perumpamaan, makanya Quran itu selalu mengatakan, jangan sampai kamu tidak mempergunakan akal. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak pakai akal berarti kita hanya mengulang-ulang kebiasaan. Dimana jangan-jangan kebiasaan yang diulang-ulang itu pun tanpa sebuah pengetahuan. Jadi pokoknya kalau udah Islam pasti surga aja, yang lain neraka gitu misalnya. Kalau udah Islam paling oke aja, yang lain salah gitu misalnya. Dari mana? Semuanya korban dari yang namanya dogma dan doktrin gitu. Sip ya? Sampai sini oke? Nah maksud saya, semoga kajian ini bukan kajian yang cuman asal dengar, didongengin iya, tapi nggak mikir gitu. Nggak menggunakan critical thinking, main iya aja, main oke aja. Karena ya maaf ya, semua yang datang ke kita itu semuanya pasti tafsir gitu. Pendekatan. Karena puncak dari semua kebenaran, seperti apa yang disampaikan oleh Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudalil. Termasuk ibu-ibu jangan percaya-percaya amat omongan saya loh ya. Iya, nggak usah. Karena bukan untuk dipercaya, dan saya nggak berusaha mau ngajak, meyakinkan, enggak. Cuman saya mau ngajak mikir gitu. Karena ketika berpikir, pasti akan ada perubahan. Dan ketika tidak ada pemikiran menuju kepada kesadaran, pasti nggak berubah aja. Masa dari dulu tahu sholat itu gitu aja, puasa tuh gitu aja, umroh tuh gitu aja, hatam diulang-ulang gitu. Tapi ya balik lagi, ketika kita bicara dalam konteks yang namanya esensial dari critical thinking, jadi dalam tanda petik nggak selaras dengan esensi yang terjadi gitu. Contoh, ya. Membangun critical thinking itu gimana? 10 menit lagi kan kita mau masuk ke situ, tenang. Nah, nanti kita ke situ. Gimana? Ya udah. Dari 78,4 di sini ya 80 lah ya. Oke. Nah, jadi nggak ya bagus lah gitu kira-kira. Sampai sini oke dulu nggak? Make sense nggak? Make sense ya? Berarti pertanyaannya kalau tadi mau bicara gimana cara menggunakan critical thinking, mulailah dengan mengisi pengetahuan dan pemahaman gitu kira-kira. Jangan asal ngerjain, main iya, main oke gitu. Jangan asal percaya apalagi gitu. Karena semua kunci dari kebenaran sejati itu tidak terletak dan tidak disebutkan oleh orang lain, tapi aku mengalami langsung gitu kira-kira. Sip ya? Cara yang paling gampang adalah jangan main iya, dogma dan doktrin diokein, tapi nggak pakai ini nih. Jadi dipikirkan dulu ya. Iya dong. Terus kalau nggak dipikirin dulu, pikiran nggak dipakai dong jadinya. Lewat aja. Tapi maaf ya, sorry to say, ya awet muda sih, tapi nggak jauh beda sama simpanse kan, ya gimana juga gitu. Oh nggak apa-apa ya. Ya, tergantung. Tapi ya kalau pilihannya gitu nggak apa-apa juga sih. Oke, ini sampai sini oke? Dapat? Paham ya? Jadi sampai sini yang pengen saya garis bawahi adalah jangan lupa ada salah satu yang diberikan oleh Allah yang sangat penting, itu adalah critical thinking kita. Jadi jangan main iya, coba direnungin dulu, dikontemplasikan dulu gitu. Makanya maaf ya, sholat rajin sih, pengajian rajin, tapi stres hidupnya. Overthinking mulu. Depresi terus. Kan gak relevan dong. Katanya ahli ibadah, tapi hidupnya gak happy gitu. Iya benar. 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang bermasalah sama isu mental loh. Padahal rajin sholat gitu. Kan aneh ya?
Kenapa justru malah orang-orang yang religius kok jadi malah isu mental health-nya tinggi gitu? Ujiannya tinggi. Hah? Ujiannya lebih Iya sih, ujian tinggi, tapi ya nggak gitu juga gitu. Ya bener sih, semakin ini ujiannya tinggi. Tapi kan kalau kita nggak tahu apa yang sekarang saya tanya, maaf ya, ibu-ibu kita hidup di ada ujian nggak dalam hidup? Siapa yang ngasih ujian? Nah ini kan kalau mabuk gini nih jawabannya, kok Allah yang ngasih ujian sih? Kan kamu yang milih. Kamu yang ngerjain, kamu yang milih, nyalahin Allah. Aneh ya? Allah, kenapa engkau menguji? Allah nanya lagi, lah kamu yang milih. Kan lucu ya, yang milih kamu, yang nyesel kamu gitu. Iya, tapi kan di surat 42 ayat 30, sok coba dibuka Quran. Boleh dibuka? Surat 42 Asyura ayat 30. Saya kalau buka Quran pakai angka boleh ya? Soalnya kalau saya ngomong Asyura ayat 30, ibu-ibu lama nyarinya. Asyura ayat surat berapa ya gitu. Nah biar cepat 42 ayat 30 gitu. Hok dibuka. Ada? Apa isinya? dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Karena perbuatan siapa? Berarti kalau kita dapat ujian, musibah, siap datang dari mana? Oh tadi nggak jawab gitu ah. Kan, tapi ada gini, jadi aku menguji kamu dengan kemiskinan, Iya. dengan kelaparan. Iya. Dan itu kan berarti kan Allah juga datang menguji juga kan? Allah itu kan pembuat sistem. Kita yang mau ngejalanin ngikutin sistem atau enggak kan pilihan. Betul nggak? Sekarang kita mau jadi A, jadi B, jadi C, yang nentuin siapa? Kita. Iyalah. Berarti kalau gitu yang menguji diri kita siapa? Pilihan diri kita. Pertanyaannya, kebanyakan pilihan itu tidak dalam keadaan sadar. Contoh. Ibu-ibu pernah dengar sunatullah nggak? Pernah dengar? Oke. Sunatullah itu hukum Allah. Kita belok dulu sedikit ya. Kesini ini krusial banget soalnya. Supaya ibu-ibu tuh jangan banyak nyalahin Tuhan gitu. Dikit-dikit Tuhan yang salah. Dikit-dikit Tuhan yang ngasih gitu. Iya jangan. Iya bener sip. Bagus. Banyak bersyukur. Iya sip. Berarti ayat yang tadi batal ya. Semua datang dari teman yang salah gitu kira-kira. Nah kalau gitu tolong disadari jangan-jangan salah teman gitu intinya. Oke, saya ulang dulu nih supaya kita ngerti. Contoh. Supaya real ya. Supaya ini ke puncaknya. Coba ibu buka surat 269 silakan. Nah belok dulu dikit. Ini kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. 269. Nah. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya dia. Musa menjawab, dia Allah. 269 Mbak. Iya Al-Baqarah 269. Nah, itu kayaknya belum update Qurannya ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Oke, B, renungin dulu, dengerin dulu. Allah memberikan hikmah. Pada siapa yang dikehendaki. Oke, sekarang saya tanya dulu, hikmah itu apa? Pelajaran. Ya pelajaran. Ya bolehlah. Tapi kalau SD saya okein lah. Hikmah itu artinya kesadaran. Maka orang yang berkesadaran outputnya pasti bijaksana. Sip ya. Sekarang saya tanya, hari-hari banyak dilakukan sesuatu dengan sadar atau tanpa sadar? 98% ibu-ibu ngerjain sesuatu mabuk aja udah gitu aja. Iya. Contoh. Jangan ngomong mabuk nabrak, dengerin dulu nih. Contoh. Sholat wajib nggak? Tujuannya buat apa? Nah, mulai. Memohon ampunan. Nah, mulai ini. Wah, ini sholat udah berapa lama ini? Segala sesuatu gini. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Ah, titik sampainya apa? Wah, akhirat kejauhan ah.
Wah, apalagi ya? Tenang. Kembali ke Allah. Nah, Salah semua deh kita. Salah. bener, makanya nggak usah jawab ya, bener sih. Tuh nggak, ibu-ibu, penting yang ngobrol dulu. Coba kita langsung ngomong di level 7, pada puyeng pasti. Bener nggak? Iya, makanya kenapa penting banget untuk sesuai dengan audiens itu penting banget gitu. Iya, udah makanya kita di level 1 aja dulu. Ya, dengerin baik-baik nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Tuh, itu ada di surat 29 ayat 45. Ibu tadi waktu saya ngomong pakai bahasa Arab ngerti nggak isinya? Enggak lah, udah. Nggak usah sok-sok mikir lah, enggak aja udah gitu ya. Cuman yang bahaya begitu baca orang Quran, amin, amin, amin. Nah gitu. Berarti mengaminkan sesuatu yang nggak paham-paham amat gitu ya. Contoh. Ibu ketemu orang Rusia, mencak-mencak, marah-marah, tapi mulutnya senyum, padahal bahasanya marah-marah. Sakit hati nggak? Enggak, orang nggak ngerti isinya. Begitu dia translate, kurang ajar lo ya, gitu lah kira-kira. Nah, kan itu penting banget tuh. Makanya kenapa Quran itu didesain supaya kita jadi paham. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, nah kita balik nih. Kita balik. Di ayat barusan tadi bilang, bacalah Quran dan dirikanlah. Disuruh baca dulu, disuruh sholat dulu. Maksudnya apa? Hah? Kenapa sih disuruh baca dulu baru dirikan? Bukan kerjain lagi, tapi kalimatnya dirikanlah sholat. Bukan disuruh kerjakanlah sholat, bukan. Agar kita paham, Pak. Agar kita paham. Berarti yang penting nomor 1 pengetahuannya dulu nggak? Iya. Makanya disuruh baca dulu. Emang Nabi Muhammad dulu waktu dapat wahyu langsung disuruh sholat nggak? Enggak. Makanya disuruh ikro. Kenapa ikro? Iya, kenapa? Supaya ada pengetahuan. Contoh. Ibu-ibu ini tipikal orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Udah lah ya, nggak usah yang susah-susah dulu aja. Saya mau nanya, apa penyebab ibu-ibu marah? Apa? Membantu ya. Enggak. Duit pembantu itu kan external world. Gini deh, saya lanjut lagi deh, agak lebih mudah lagi. Orang lain bisa bikin kita bete nggak? Udah, pantas sih. Oke, udah, mundur lagi. Ketika kita ngelihat dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan, yang mana? Berarti dia sebenarnya nyebelin nggak? Yang memaknai siapa? Nah gitu, udah. Nah, mudah-mudahan mulai paham nih. Sip ya. Berarti segala sesuatu yang di luar tergantung bagaimana aku memaknai. Sip. Jadi kalau sekarang dasar ya, sebetulnya jangan cepet-cepet gitu karena aku yang memaknai dia begitu. Makanya orang banyak kecewa kalau dia nggak kenal sama dirinya gitu. Urusan itu ngebandingin mulu, jadi depresi. Urusannya tuh mikirin masa depan mulu, jadi overthinking. Akhirnya gimana mau bersyukur orang hidupnya nggak pernah di sini saat ini. Tubuhnya di sini, pikirannya di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain lagi. Di rumah udah mikirin kantor, di kantor mikirin makan siang mikirin kantor lagi. Gak pernah hadir di sini saat ini, sehingga antara pikiran, perasaan, emosi, tubuh, energinya nggak sinkron. Stres aja, tapi rajin sholat gitu. Bisa begitu nggak? Oke, nah saya balik nih.